Kalau untuk meniti karir buat orang-orang yang nggak punya basic gimana? Mungkin nggak tuh? Bisa nggak tuh? Udah PNS aja. Oke, angkengan balik lagi. Masih ada teman kita, Sohibul Hajat, sahabat para ulama. Enggak, yang tadi bukan ya. Ada Satrio. Satrio papanya Aruna. Aruna, ya. Aruna dan papanya. Kalau film kan Aruna dan lidahnya. Karena lidahnya Aruna tidak terlalu kan masih kecil. Aruna dan Papanya. Jadi ini episode yang bermanfaat nih. Benar. Karena kita mau ngobrol-ngobrol sama Satrio soal web developing. Jadi episode yang kemarin nggak ada yang bermanfaat. Tidak satu pun. Jadi Dapi nih kan. Lagi belajar apa, Bi? Lagi mulai belajar web developing. Iya. Karena Dapi bukan IT atau SI atau TI atau nggak punya basic. Jadi Dapi ini pendidikan teknik mesin. Pendidikan teknik mesin itu apa? Dengerin Spotify. Kebetulan. Satrio ini programmer. Dan sudah profesi ya. Walaupun duitnya nggak terlalu banyak. Saat ini. Siapa tahu habis dari sini, Satrio. Waduh. Pura-pura doang aja. Iya. Ngubungin mah enggak. Banyak yang ngubungin nanti ya. Banyak yang ngubungin. Buat bikin project. Ngebully. Iya. Tapi Satrio sudah lama berkecimpung di dunia programming lah. Tapi lebih ke corporate ya. Iya. Lebih ke corporate walaupun project programming disikat juga sama Satrio. Dan emang pernah nggak sih gua sama lu? Sebelumnya Oh iya pernah. Gua pernah minta tolong bikin website sama Satrio aman. Jadi kalau teman-teman ada yang mau bikin website, hubungi Satrio, kontaknya ada di bawah. Oke. Enggak di bawah itu. Oh iya, deskripsi maksudnya. Nah, ini pertanyaan yang seru nih. Jadi kan siapa namanya? Dapi. Anjir. Laknat. Dapi ini mau memulai. Yang mana kalau dia mulai maka akan saingan sama Anda. Tapi dia nggak punya basic nih. Tapi sebenarnya web developing itu emang gue lupa. Si Padang juga cuy. Oh iya. Bianca juga. Lu TI apa sih? Gua waktu itu ambil jurusan bahasa sebenarnya. Bahasa pemrograman ya. Iya. Pas masuk dapat nih kan lu SI gitu kan. Nyesel. Jadi lu SI. Terus lu SI. Kemarin TI ya. SI TI. Gua SI. Nantilah di episode selanjutnya kita singgung apa bedanya SI sama TI. Mau tahu? Dengerin makanya. Jadi gimana yuk? Apa yang perlu disiapkan orang yang mau belajar web developing tapi dia bukan anak IT? Yang pertama itu pasti laptop ya. benar banget. Tapi laptop itu khusus nggak sih, Cuy? Enggak juga. Enggak juga sih. Kalau bahasa kan bukan kayak kita buat. Maksudnya bahasa gimana nih? Bahasa program. Oh, bahasa program. Kalau misalkan mau coding itu kan kita bukan kayak buat game gitu kan yang spesifikasi tinggi gitu. Oke. Render 3D gitu. Kalau bahasa program yang untuk website atau aplikasi gitu ya laptop standar dan bisa lah. Berarti untuk apa kayak PC kasir Alfamart bisa berarti ya? Beda. Kan kalau dipencet ting. Keluar. Lucu juga nih orang. Nah, kenapa orang lagi bikin website pas dia enter keluar duit kasir ya? Terus ini khususnya web ya. Website. Ya bahasa dasar sih paling HTML. Kan terkait sama antarmukanya. Interface. Ada lagi untuk mempercantiknya belajar CSS. Untuk mempercantik HTML-nya. Jadi kalau misalnya udah mulai bisa baru masuk ke bahasa intinya. Kan ada banyak tuh, ada PHP, ada Ruby dan lain-lainnya lah. Anjay, gue nggak ngerti nih. Kali ini saya terlihat bodoh. Emang apa awalnya itu excited banget gitu kan? Cuman pas tengah-tengah gitu. Karena ribet. Enggak gitu juga sih, ya mungkin kalau misalnya orang lihat tuh emang itu cuma satu sisi gitu. Saya
misalnya web developer udah gitu ya. Cuma ternyata tuh ada back end, front end, ada yang full stack gitu kan tuh. Itu gitu loh. Jadi sebenarnya tuh banyak Berarti bagainya. kalau misalkan lu bisa merekomendasikan cuy untuk orang belajar web developing, sebenarnya mereka tuh butuh waktu berapa lama? Waduh, kalau Atau memang bener ya lu harus kuliah ITI sih bener? enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Oke, Karena mantap. sebenarnya materi itu bisa kita pelajari sendiri, apalagi internet kan sekarang udah. Apalagi YouTube gitu Betul, banyak betul. ya. Jadi nggak harus kuliah juga sebenarnya sih. Nggak harus kuliah. Mampus lu yang kuliah TI. Kejebak kan. Soalnya bayangin gitu kan, kuliah lu misalnya total misalnya nih 50 juta, bootcamp cuma 14 juta. 14 juta berapa minggu bisa. Dari langsung. bootcamp itu dipelajari full dan bisa. Betul bisa. Tapi gue punya pembelaan nih buat anak-anak TI. Kenapa? Karena orang kalau mau masuk ke dunia industri itu butuh pembuktian formil. Betul saya bilang. Pembuktian formilnya gimana? Ya dia kuliah. Dia menghabiskan waktu 4 tahun belajar bahasa program ke kampus, jahilin dosen, ya kan? Tidur di kelas. Itu penghargaan secara formilnya lewat Betul, ijazah betul. dan itu yang dilihat sama perusahaan. Kalau mungkin kayak apa itu namanya yang tadi lu bilang Bootcamp. Bootcamp. itu kan penambahan skill ya, Ya sih benar. Sebenarnya dia kayak apa ya? sama kayak mempelajari tapi apa? dalam short time. Betul, short time. Jadi yang bener-bener lo digecek banget gitu buat apa biar bisa dalam waktu cepat gitu loh. Kalau misalnya kuliah kan lu kan ada campuran pelajaran lain kan. Betul. Ya, logika segala macam gitu. Jadi enggak tewas-tewas banget lah ya yang Enggak. TI. Anda tidak jadi mampus sih. Ya, kalau kuliah lanjutin aja karena apa pekerjaan itu nggak cuma itu doang kan. Selama kuliahnya dibiayai, jalanin aja. Iya benar. Kecuali kalau udah bayar sendiri. Betul, itu tuh. Baru mampus lu kejebak. Mampus. Tapi mungkin nggak orang yang nggak basicnya IT bisa belajar web developing dan at the end of the day dia bisa ngedevelop website yang keren banget. Mungkin nggak? Kalau udah nggak mungkin, dia udah belajar bajak sawah lagi nih, tapi nih nggak ngelanjutin. Iya, benar. Mungkin banget. Masih mungkin ya? Ada cuy yang viral itu yang di Jepang yang apa programmer tertua gitu. Iya. Tahu nggak lo? Ya itu apa Tapi dia malah bukan TI. bukan dia nggak ada basic, emang dia emang iseng aja dan suka sama pemrograman kan, jadinya dia belajar akhirnya bisa gitu, jadi otomatis dia itu gila sih menurut gue. Iya, benar. Oh gitu. Orang biasa itu kalau udah tertarik nih belajar satu bidang, bisa lah. Bisa. Totalitas ya. Iya. Oh tapi ini juga masukan nih kalau misalkan kita nggak punya basic tapi punya passion dan mau dipelajari, total belajar itu ya. Jadi tapi udah jangan belajar forklift lagi kalau mau kan. Web developing tekunkan. Iya. Kalau udah mual bisa cari yang lain. Misalkan di tengah jalan kita wah kayaknya berat nih. Hopeless. Menurut lu gimana? Balik lagi ke orangnya sih, kalau misalnya emang dia niat untuk menguasai itu, sebenarnya di tengah jalan kalau ada halangan apa pasti lanjut kan. Tapi kalau misalnya dia udah nggak niat di tengah-tengah, ya ada aja alasan gitu, bikin alasan sendiri. Jadi balik lagi ke tujuan di awal ya. Nawaitunya mungkin. Nama itunya apakah Sauma Godin? Nama itu dulu. Iya. Kenapa dibikin? Perlu ada ini nggak ya? Fokus-fokus penekanan lebih banyak dipelajari di bagian mana gitu? Nah, kalau bahas itu sebenarnya kalau untuk IT sendiri sekarang udah luas banget ya. Banget. Untuk programming aja itu yang tadi seperti bilang udah banyak banget nih. Untuk web developer aja itu ada back end, front end, ada full stacknya juga, ada UI UX nya juga. Betul. Jadi tinggal minat kita aja memilih mana. Kita lebih into ke desain misalnya, bisa pelajaran UI UX. Betul. Berarti yang dipelajarin pun tergantung kita lebih condong ke yang mana gitu. Betul. Wah gila udah lebih dikerucutin lagi ya berarti ya. Berarti kalau misalkan nih tujuan gue nih cuma satu nih, gue mau bisa bikin website. Bikin website terus mempercantik website. Jadi orang-orang kalau mau bikin website ke gua, jadi gua bisa membuka jasa di bidang itu. Gua belajar apa tuh? Belajar
ya kalau sekedar website biasa gitu ya, sebenarnya sekarang udah banyak kan, kayak CMS kita pakai kan WordPress. Kan itu sebenarnya mudah lah untuk kita. Jadi memang nggak nge-build dari nol ya, tinggal Berarti- ngembangin dari situ ya. Apa veteran Friendster itu udah ahli banget kali ya bahas Gambar cantik, ada pohon kelapa, ada lagu ST12. Kalau emang udah lebih arah profesional kan, ini tuntutannya udah nggak lagi sekedar bikin website gitu aja kan. Betul. Sekarang udah banyak sistem yang ya lihat aja di aplikasi di HP sekarang itu pasti udah sistemnya udah luar biasa banget. Jadi udah custom semua rata-rata ya. Ya kadang-kadang kita juga bingung ya kalau misalkan masuk website terus kayaknya interface-nya keren banget gitu, rumit tapi simple. Iya. Itu gila kepikiran, ini orang bikin webnya gimana ya? Ini mahal nih pasti nih. Misalkan aja kayak toko-toko online gitu, setiap menunya bisa dipakai, setiap ininya punya kelebihan. Keren sih tuh. Tapi sebenarnya jadi tantangan juga sih, karena kan IT kan teknologi ya, setiap tahun itu pasti Ada perkembangan. perubahan. Kalau kita nggak bisa ngejar ya bisa ketinggalan juga gitu. Oh, Gue pribadi itu sebenarnya untuk yang baru-baru gitu ya, yang masih belum begitu paham banget. yang baru-baru tuh apa misalnya? Ya, misalkan sekarang udah zamannya microservice misalkan. Kalau dulu hitungannya kita bikin aplikasi udah di satu, istilahnya sekarang tuh disebutnya monolith programming kalau nggak salah ya. Jadi satu sistem aja gitu loh. Kayak satu modul yang rusak semuanya kita rusak. Iya, iya. Nah, kalau microservice ini kan udah terbagi-bagi nih. Jadi kalau ngebenerin yang rusak doang. Jadi untuk di sisi paymentnya sendiri, di sisi administrasinya sendiri, gitu-gitulah. Wah, Masing-masing udah ada cabang-cabangnya lah, udah besar lah. tapi itu emang peruntukannya untuk di dunia industri paling ya. Iya. Gimana Bi? Kalau untuk meniti karir buat orang-orang yang nggak punya basic gimana? Mungkin nggak tuh? Bisa nggak tuh? Udah PNS aja. Itu maunya PNS. Itu maunya PNS itu. Iya lebih menjanjikan sebenarnya. Udah programming aja. Mungkin nggak? Iya mungkin nggak tuh. Mungkin aja. Nah tuh awalnya gimana? Alurnya gimana? Berarti dia harus bener master dulu di web developing dong berarti ya? Iya. Seenggaknya kalau misalkan dikasih kerjaan mau bikin ini jadinya begini, udah bisa dijalanin dulu gitu baru mungkin bisa merambah ke dunia industri kali. Wow. Sekarang pertanyaan gua, lama nggak belajar web developing? Sebenarnya nongkrongin Stack Overflow aja sih. Nggak tahu dong Stack Overflow apa emang? Stack Overflow itu adalah sebuah forum yang isinya itu rata-rata memang mayoritas programmer gitu loh. Dan itu tuh banyak tuh dari Java, ya kan, PHP, HTML tuh semua tuh ada di situ gitu loh kan. Belajarnya di situ Betul. juga sharing-sharing di situ ya. Nah, lu nanya pun pasti dijawab gitu. Dan lu gak nanya pun udah dijawab duluan. Jadi gua nanya, "Bang, ini scroll ke bawah." Itu Stack Overflow itu sebenarnya itu kayak cheat engine-nya tuh developer sebenarnya sih, ya kan? Jadi bisa ngebet dari situ. Betul. Bisa. Tab-nya tuh sebelah Notepad plus banyak Stack Overflow gitu. Tinggal pas. Oh, jadi mempermudah pekerjaan betul mempermudah. programmer dong. Karena dari beribuan data kode itu pasti ada yang satu miss kan. Iya. Ada yang misalnya kayak typo misalnya tadinya C jadi E misal gitu. Gara-gara titik koma. Allah, Kok yang ini di-compile jalan, yang ini di-compile nggak jalan gitu kan. Ya pas. Gila sampai sedetail itu ya. Makanya PNS aja. Maunya segitu. Udah programming aja. Terakhir, buat yang mau belajar walaupun basicnya nggak ada. Tipsnya kalau untuk karir kedepannya gitu ya benar-benar. Kita belajar bikin yang sederhana dulu. Seperti Ya banyak lah. Blog. Blog kayak gitu-gitu. Terus banyakin aja tuh portofolio, bikin apa. oh Sebenarnya jadi bikin dulu baru nyari kerja. Jangan nyari Sebenarnya sih kerja dulu gimana ya? baru Apa, bikin. jangan bosen sih gitu loh. Itu kan gimana ya? Teknologi kan berkembang terus kan gitu loh. Soalnya otomatis tuh kita bakalan setiap tahun belajar terus gitu. Kalau saya lo udah bosan ya udah, bakal berhenti, nggak bakalan maju-maju lagi. Sekarang kita compare Satrio Mahakarya yang pernah dibikin apa aja? Waduh, Pergi aja lo tuh.
Itu pasti itu. Tapi sekarang di take down. Pergi aja.com. Oh, itu website apa sih itu? Ya Itu cek aja pergiaja.com. tadinya startup cuy gitu kan mau jalan-jalan cuma Ternyata ya modalnya kurang. itu dia. Karena pandemi, bukan soal duit sih. Enggak, Karena bukan. pandemi. Pandemi. Gua tahu. Apa tuh? Popcorn Zilla. Kan videonya kena Popcorn Zilla tuh gue tahu banget tuh. Orang gue yang bikin surat. Apalagi. kalau gue sih lebih buat internal kantor ya gitu. Iya. Sebarluaskan sebarang gitu aja sih. Oke. Cuma lebih ya untuk keperluan kantor lah. Oke. Ya udahlah. Karyanya dikit berarti. Dikit. Kan gue bilang NS aja. Aja ya. Gue jadi hampir setuju.